Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faunia Widisadli dengan NPM 1201102206060 dan dengan teman saya Nisabira Latifa dengan NPM 1201102202107. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unemployment atau pengangguran. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum membahas lebih dalam, pada kali ini saya juga akan membahas terlebih dahulu secara garis besar apa aja sih yang akan kami bahas gitu. Nah, yang pertama ada overview dari pengangguran itu sendiri. Lalu yang kedua ada cyclical versus natural rate of unemployment. Lalu ada job search atau pencarian kerja. Lalu ada public policy terkait dengan pengangguran. Lalu ada unemployment insurance. Nah, ini dia yang pertama ada overview. Oke, BLS ini sendiri adalah salah satu lembaga dari US. Nah, BLS ini membagi populasi masyarakat berdasarkan pekerjaannya menjadi 3. Yang pertama yaitu employed atau dipekerjakan. Nah, employed ini terdiri dari usia produktif yang memang bekerja, yang bekerja entah itu dibayar, wira swasta ataupun tidak dibayar dalam bisnis keluarga gitu. Nah, lalu ada juga unemployed atau tidak dipekerjakan atau pengangguran, yaitu usia produktif yang tidak bekerja. Lalu ada not in the labor force, yaitu bukan angkatan kerja, yaitu yang bukan usia produktif. Nah, di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun. Berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung angkatan kerja, year rate, dan labor force participation rate. Nah, yang pertama ini labor force dulu ya, atau angkatan kerja, yaitu cara menghitungnya adalah labor force sama dengan employed atau ditambah unemployed, atau angkatan kerja sama dengan yang dipekerjakan ditambah pengangguran. Nah, lalu ada year rate atau unemployment rate, yaitu berapa sih persenan pengangguran yang ada di angkatan kerja. Nah, cara menghitungnya itu 100 dikali jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja. Lalu ada labor force participation rate, yaitu berapa persenan angkatan kerja yang ada di kalangan usia produktif. Karena balik lagi, tidak semua usia produktif itu angkatan kerja sesuai dengan kesiapannya. Misalnya usia produktif yang memang bukan angkatan kerja yaitu ibu rumah tangga dan mahasiswa, contohnya. Lalu cara menghitung labor force participation rate adalah dengan 100 dikali angkatan kerja dibagi dengan usia produktif. Nah, sebenarnya perhitungan year rate ini tuh masih nggak efektif karena perhitungan itu belum mengeluarkan aspek angkatan kerja yang memang udah nggak cari pekerjaan lagi gitu, kayak discourage worker. Lalu belum membedakan juga mana full time worker dan part time worker. Nah, masih juga beberapa orang masih salah ngelaporin status pekerjaannya. Misalnya nih, dia dulunya bekerja, lalu berhenti, lalu kan sekarang menjadi pengangguran. Namun dia belum melaporkan nih, jadi status kerjanya yang masih ada tuh ya dia pekerja gitu, padahal udah pengangguran. Tapi year rate ini masih dipakai juga sih. Oke, lanjut lagi ada rate of unemployment. Yang pertama ada natural rate of unemployment dan cyclical rate of unemployment. Nah, natural ini tuh maksudnya tingkat pengangguran terendah yang terjadi ketika permintaan dan penawaran tenaga kerja berada pada tingkat equilibrium. Nah, sementara cyclical itu selisih antara si tingkat pengangguran yang natural tadi nih, yang tingkat terendah itu dengan tingkat pengangguran yang sekarang memang aktual di realitanya tuh ada tuh segitu gitu selisihnya. Nah, natural rate ini punya rumusnya, yaitu ada 100 dikali frictional unemployment ditambah structural unemployment dibagi dengan labor force atau angkatan kerjanya. Nah, frictional sama structural itu apa? Frictional itu maksudnya dia tuh si pengangguran itu jadi pengangguran karena dia mengundurkan diri secara sukarela dari pekerjaan sebelumnya dengan tujuan mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan skillnya. Jadi dia tuh yaudah dia ngundurin diri, tapi secara sukarela, bukan perusahaannya yang mencat gitu. Lalu sementara kalau struktural itu dia jadi pengangguran karena dia karena si perusahaan tuh merasa si pekerja ini tuh udah nggak cocok sama kebutuhan dari perusahaan gitu.
Kayak jadi kalau misalkan fractional itu sukarela dia mundur sendiri, kalau struktural itu dia ya perusahaan yang mencat dia. Itu sih perbedaan mencoloknya. Lalu selanjutnya ada job search atau pencarian pekerjaan. Nah kalau misalkan pengangguran tuh kan pasti dia nyari pekerjaan dong. Dia nggak mungkin cuma diam aja tuh kayak ya udah, kalau yang diam aja kan berarti discourage worker gitu kan. Nah cara dia untuk mencari pekerjaan ya pasti harusnya dia cari perusahaan yang memang membutuhkan skill dia, yang membutuhkan kemampuan dia, dan juga dia juga harus merasa nyaman dan melihat lingkungan dari si pekerjaannya itu gitu. Nah ada juga sectoral shift. Nah sectoral shift ini tuh maksudnya kayak misalkan nih perusahaan punya pemimpin baru atau memang sudah waktunya untuk sectoral shift, yaitu ketika dia tuh mengeliminasi lagi, seleksi lagi si pekerja-pekerja ada di perusahaan itu, apakah si pekerjanya masih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, atau apakah ada si pekerja yang sudah turun kinerjanya atau gimana. Nah itu bakal dipecat sama perusahaan. Nah menjadikan si pekerja itu akan pengangguran gitu. Banyak pekerja yang memang sudah diberhentikan karena emang udah nggak memenuhi kebutuhan si perusahaan gitu. Makanya nanti yang pengangguran ini akan mencari kerja sesuai dengan yang perusahaan butuh gitu. Jadi kayak misalkan si pekerja ini emang ada kemampuan di IT atau gimana, dia pasti akan mencari perusahaan yang membutuhkan IT gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada public policy. Nah, apa sih public policy itu? Public policy itu merupakan serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon permasalahan yang dihadapi dalam waktu tertentu. Nah, jadi jika masalah pengangguran ini dibiarkan berlarut-larut, maka sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial. Public policy sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama ada government employment agencies. Nah, ini adalah agensi pemerintah. Jadi mereka itu menyediakan informasi mengenai lowongan kerja untuk mempertemukan si pekerja dengan kerjaannya. Nah, yang kedua ada public training programs. Nah, tujuan dari public training programs itu untuk membekali pekerja. Jadi misalnya ada perusahaan yang sedang menurun, si pekerja bisa mengikuti public training programs agar skill mereka bisa masuk ke industri yang sedang berkembang. Nah, selanjutnya akan saya bahas di sini yaitu ada unemployment insurance. Nah, asuransi pengangguran itu adalah salah satu bentuk asuransi publik yang dirancang oleh pemerintah untuk menyediakan penghasilan bagi siapapun mereka yang telah kehilangan pekerjaannya. Nah, dampak dari hal ini adalah meningkatnya frictional unemployment. Tapi selain dampaknya, ada juga manfaatnya. Nah, manfaat dari unemployment insurance itu yang pertama ada mengurangi ketidakpastian pendapatan, dan yang kedua ada memberi waktu kepada pengangguran untuk mencari pekerjaannya, sehingga menghasilkan kecocokan pekerjaan yang lebih tinggi, dan yang pastinya produktivitas si pekerja juga lebih tinggi. Nah, selain itu, program ini dapat juga diusulkan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada structural unemployment. Nah, pengangguran struktural ini terjadi ketika upah berada di atas titik equilibrium. Nah, terdapat 3 alasan terjadinya pengangguran struktural, yaitu yang pertama ada minimum wage law, yang kedua ada union, yang ketiga ada efficiency wage. Nah, jadi tadi yang pertama ada minimum wage law atau kebijakan upah minimum. Jadi pengangguran struktural itu sebenarnya diakibatkan oleh kebijakan gaji minimum yang berada di atas titik equilibrium. Nah, minimum wage ini membuat sekelompok orang dengan skill dan pengalaman yang kurang menjadi terkesan mahal. Jadi ketika kita mempekerjakan orang-orang dengan skill dan pengalaman yang kurang atau biasa saja, ketika minimum wage-nya dinaikkan, kita sebagai si owner dari perusahaannya pasti menganggap pekerjanya terlalu mahal dengan value yang pekerja beri untuk perusahaan. Hal ini mengakibatkan si owner dari perusahaan lebih memilih untuk memecat si pekerja. Tetapi kelompok dari orang-orang yang terkena pemecatan ini hanyalah sebagian kecil dari labor force, sehingga minimum wage itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan unemployment. Nah, yang kedua ada union. Jadi union sendiri ini adalah asosiasi pekerja yang menawar dengan perusahaan mengenai upah, tunjangan, dan kondisi kerja. Union ini sendiri mengerahkan kekuatan pasar mereka untuk menegosiasikan upah yang lebih tinggi bagi pekerja. Jadi pekerja serikat biasa mendapatkan upah 20% lebih tinggi dan mendapat lebih banyak manfaat daripada pekerja non-serikat untuk jenis pekerjaan yang sama. Jadi mereka lebih banyak mendapat manfaat jika mereka bergabung dengan union. Nah, pengangguran di sini terjadi apabila union
menegosiasikan upah hingga di atas equilibrium yang berakibat kuantitas tenaga kerja yang diminta pun menurun, dikarenakan perusahaan jadi harus mengeluarkan duit lebih untuk membayar upah. Sedangkan perusahaan sendiri juga harus menekan biaya pengeluaran. Nah, inilah yang menyebabkan pengangguran terjadi. Dari negosiasi ini akan muncul dua jenis pekerja, yaitu yang pertama ada insider, pekerja yang tetap bekerja di sana, dan yang kedua ada outsider, pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Nah, apakah union atau serikat pekerja baik atau buruk? Nah, di sini ada dua POV, yang itu yang pertama ada dari menurut kritikus dan yang kedua ada menurut advokat. Nah, kalau dari menurut kritikus itu, mereka menaikkan upah di atas equilibrium yang menyebabkan pengangguran dan menekan upah di pasar tenaga kerja non-serikat. Jadi dari sudut pandang pekerja serikat, mereka upahnya naik tetapi hal ini malah menyebabkan pengangguran. Nah, tapi menurut advokat, serikat pekerja melawan kekuatan pasar perusahaan besar, membuat perusahaan lebih responsif terhadap kekhawatiran pekerja. Jadi mereka memberi dorongan untuk perusahaan agar lebih sigap dan memperhatikan si para pekerjanya ini. Nah, yang terakhir yaitu ada efisiency wage. Nah, perusahaan atau firma akan secara sukarela membayar gaji pekerja di atas equilibrium gaji. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Ada beberapa jenis teori mengapa perusahaan itu mungkin ingin membayar upah yang lebih tinggi. Nah, alasan yang pertama yaitu ada worker health. Jadi pekerja yang dibayar lebih baik, makan makanan yang lebih bergizi. Dan pekerja yang makan makanan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih produktif. Terutama di negara miskin atau berkembang, yang memiliki permasalahan nutrisi dari makanan. Nah, yang kedua yaitu ada worker turnover. Jadi mengurangi pergantian pekerja dengan memberi gaji yang lebih besar. Karena untuk mencari dan melatih pekerja baru lebih mahal. Dan tingkat produktivitasnya juga tidak sebanding dengan pekerja lama. Nah, yang ketiga ada worker quality. Jadi ketika sebuah perusahaan membayar upah tinggi, itu menarik kumpulan pekerja yang lebih baik untuk melamar pekerjaannya. Dan dengan demikian meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Dan yang terakhir yaitu ada worker effort. Jadi gaji yang tinggi membuat pekerja lebih bersemangat untuk mempertahankan pekerjaannya. Dan dengan demikian memotivasi mereka untuk memberi usaha terbaik mereka. Baik, sekian presentasi dari saya dan rekan saya yaitu Faunia mengenai materi unemployment ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.